Selamat malam para menyaners dari seluruh penjuru negeri. Selamat kembali lagi di Atlantis Series episode 104 kali ini. Dengan judul yang masih sama, Sang Puspa Tajem, dengan judul Ratu Nahkoda Sampun Arso Ambadok Bumi. Oke, ini kita tunggu. Oh, ini Om Agungnya sudah ada. Oh, ini sudah join. Halo. Halo Om. Ini kok kayak miring. Aku pendekan. Nah, takut jatuh. Halo. Halo. Apa kabar Om? Baik. Ketemu kan kemarin waktu nyari? Iya, kemarin baru ketemu. Nggak susah kan nyarinya itu? Enggak Om, kemarin di pinggir jalan pas kok. Nyari apa ya Om kemarin? Situsnya yang punya Sungai Berantas kan? Nah iya, kemarin nyari situsnya yang punya Sungai Berantas dan kebetulan itu tengah kota sih sebenarnya kasarnya ya Om ya. Nggak di pinggir-pinggir banget. Enggak. Di pusat industri pinggir jalan. Iya sih. Dan di situ dan bahkan di Google tuh nggak ada loh namanya itu. Iya. Maksudnya kan nyari pokoknya nyari yang ada tulisannya di situ di Google. Benar-benar nggak ada sama sekali yang mention itu siapa atau jelasin itu apa, itu nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar harus ke sana sih. Iya. Tapi yang penting ketemu gitu kan? Yang penting ketemu. Yang penting ketemu. Ya, bagus lah. Yang penting ketemu. Oh ya ini dan lokasinya kan nggak jauh dari Jakarta kan? Bukan nggak jauh, emang masih masuk Jakarta. Masih kan? Jakarta. Iya, bukan di Jawa Timur kan? Bukan di Jawa Timur, di Jakarta. Nggak di pusat kota sih. Ya pusat industri lah, pusat industri. Halo Mbak. Wih, ada kucing. Wih, berubah. Kucingnya berubah. Waduh. Wah, Mbak. Ini serem juga nih Mbak Vicky ini sekarang ya. Sekarang hobinya dia bangun pagi ya, Rio. Nggak kayak biasanya itu. Kenapa? Ada apa ini? Waduh. Kenapa Mbak? Tanya itu Om Agung. Loh, kenapa? Kan aku nanya Mbak loh. Nanti kita jabri aja Aryo. Oke, siap. Nah, ini tidak semua orang mau tahu itu. Siap Mbak. Udah kepingin. Semua orang udah pengen Mbak. Oke. Hari ini kita mau bahas apa Om? Ya, yang jelas kan ini kita ngomong masalah yang jelas bahas tentang dongengku ya. Dongeng ketika akan ada wiwitan. Kan ada wiwitan itu gebuk-gebukan itu. Enggak, lebih tepatnya mungkin chef yang akan bikin tukang sayur yang biasanya bikin panci. Bukan panci, namanya mie ayam pakai jamur itu apa? Itu sudah mulai memasak itu loh mungkin. Oh, udah mulai masak. Oke. Jamur merangnya sudah mulai matang, harus mulai segera dipanen gitu loh, kayaknya gitu masalahnya. Gitu. Ini kelihatannya lezat ya, tapi aku nggak nafsu makan ya jadinya. Kedengarannya lezat gitu loh, tapi kok nggak nafsu gitu loh. Sayangnya ya. Sayangnya. Oke Om, kita hari ini Mbak Vicky sudah siap minum Mbak? Udah ada. Santuy. Oke sih. Oke, kita mulai aja kali Om ya. Yuk. Oke. Dah. Sang Ratu Nahkoda Sampun Arso Ambadok Bumi. 114 ya sekarang. Slide pertama. 104. 104. Oh, ini time travel nih Mbaknya nih. Oke. Slide pertama, harga diri seseorang terkadang dapat membuat segalanya menjadi berubah. Itu termasuk aku lah ya. Termasuk gue Aryo. Jadi kalau misalkan
apa namanya, ya kadang-kadang kan kita gengsi dong dengan sesuatu. Jadi ya itulah itu aja. Kalau aku memang Oh, gitu. Pengakuan oke. gitu loh. Oh, Pengakuan kita. pengakuan. Gitu. Maksudnya, Iya sih, nggak salah sih Om, nggak salah Om. kita memang gitu kan, kita gitu. Tapi Nggak orang mau lain malu mungkin gitu enggak. ya. Kalau orang lain mungkin nggak seburuk kita. Kita emang gitu. Gitu. Oke, lanjut, Mbak. Oke, oke. Slide kedua, bahkan kalau perlu, segala yang ada di alam raya akan digunakan untuk mempertahankan harga dirinya. Ya, memang begitu. Itu gue banget gitu loh kalau nggak salah Haryo. Haryo gitu nggak? Sangat Om. Iya ya. Pokoknya nggak mau, ya gitulah Om, mempertahankan semuanya gitu. Iya. Iya, Oke Mbak, lanjut. gue banget. Slide Gitu. Oke, lanjut. ketiga, terlalu tingginya harga diri terkadang sampai membuat manusia lupa akan tugasnya merawat alam raya, sehingga hanya ingat akan semua hal harus membuatnya nyaman, sorry. Ya. Ya, dia berpikir seperti itu kan, karena pegang kekuasaan yang sangat tinggi, maka berpikir bisa menggunakan itu untuk apa aja. Padahal apa ajanya itu ada yang batasin sebenarnya, cuman dia nggak ngerti mungkin. Tapi mungkin dia lupa yang batasin siapa. Gitu. Oke, Ini lanjut seru dulu, Mbak. juga ya, naik beruang tuh seru kayaknya ya Om ya. Naik hiu. Slide keempat, hanya memikirkan kenyamanan pribadi dan merasa sebagai seseorang yang paling berkuasa sampai-sampai merasa harus ditakuti oleh seluruh dunia. Masalahnya itu beneran nggak ada yang takut. Kalau kita sih mungkin nggak ada yang takut kali Aryo ya. Kalau kita yang begitu. Tapi ini kan orang lain masalahnya. Kalau orang lain ya mungkin merasa seperti itu gitu. Lanjut dulu Mbak. Iya, iya. Slide kelima, bahkan sampai lupa akan tujuannya hidup, sehingga kekuasaannya dipikir sudah sanggup menguasai alam raya. Padahal mungkin bahkan satu rumah aja belum tentu gitu. Walaupun mungkin di luar iya, tapi di dalam rumah mungkin belum tentu. Buktinya kalau memang iya kan di rumah tuh kadang-kadang masih kita merasa berkuasa di rumah, tapi paling tidak semut masih ada gitu kan. Kecoa kadang masih ada, nyamuk kadang Iya. masih ada. Nah, kita berjuang dengan yang di dalam rumah aja belum tentu kita bisa menang loh. Tapi merasa sudah bisa seperti itu ya. Mungkin memang ada. Kalau aku mungkin gitu ya, suka GR merasa sudah berkuasa. Tapi kalau yang yang orang lain itu mungkin enggak. Gitu. Yang ya gitulah. Ini ada makhluk seperti itu gitu yang enggak di luar sana. Oke, lanjut, Pak. Oke, slide keenam. Padahal satu bumi saja belum tentu terkuasai, apalagi satu alam raya. Namun pikirannya terhenti karena merasa semua wajib menghormatinya. Ya, satu bumi aja belum anu. Buktinya kalau memang bisa menguasai kan paling tidak ada gunung meletus dibentak ya harusnya berhenti gitu kan. Hujan jangan dulu gitu harusnya berhenti. Kalau belum ya berarti dia hanya menguasai satu jenis makhluk kan, atau hanya beberapa jenis makhluk gitu, belum semuanya. Lanjut. Slide ketujuh, bahkan merasa paling pemberani dan semua dianggap penakut, serta merasa berhak atas segala asumsi. Merasa semua harus tunduk pada aturannya. Kalau merasa berani itu seharusnya kalau maju sendiri, tidak nyuruh orang lain ya. Yang dardor-dardoran itu harusnya dia sendiri yang maju. Itu berani bener itu kalau seperti itu. Tapi kalau yang disuruh maju masih orang lain, apalagi anak-anak muda yang harusnya umurnya masih bisa panjang, ya apakah itu dapat dikatakan pemberani apa enggak ya? Itu definisinya tergantung kita masing-masing. Kalau menurut saya sih itu enggak berani. Tapi kalau orang lain bagaimana enggak tahu deh. Ayo, Mbak. Slide ke-8, merasa paling berani tapi justru merasa paling butuh pengawalan. Jadi rasa berani bagi dirinya adalah ketakutan. Ya, harusnya kalau berani itu kan maju sendiri, tidak. Pertama ya, maju sendiri itu jelas ya, itu jelas berani. Yang kedua, kalau mau memulai perkara itu harus harus ada tantangan dulu. Jadi bukan kemudian tahu-tahu nyerang gitu kan. Tahu-tahu nyerang itu berarti bukan pemberani. Kalau pemberani itu enggak gitu. Menurut saya loh, karena saya dulu waktu kecil itu kalau mau berantem itu mesti
potong tantangan dulu baru gebuk-gebukan, dan itu kita sendiri yang maju gitu. Kita tidak nyuruh orang lain. Di zamanku loh, kalau zaman sekarang nggak tahu deh. Zaman aku masih SD SMP dulu begitu. Jadi tidak nyuruh orang lain untuk maju, dan kitanya cuma nonton. Yang pertama ya. Yang kedua juga ada tantangannya dulu. Jadi bukan kemudian orang lain lagi lewat langsung digebukin, itu enggak. Jadi harus ada kesalahan dia apa, nah, ada tantangannya dulu baru melakukan itu gitu. Tapi kalau langsung mengadakan pukulan tanpa peringatan, tanpa ini, itu dikatakan berani, agak ragu-ragu deh sayanya untuk menyatakan kayak gitu berani. Nah ini nanti coba deh, ada tantangannya enggak gitu. Berani nantang dulu enggak? Maksudnya berani nantang itu berarti harus terbuka ya, bahwa mengumumkan bahwa hari tinjunya tanggal sekian gitu. Kalau enggak ya harus ada tanggalnya loh, tanggal sekian, jam sekian mulai pertandingan tinjunya dimulai, misalnya gitu. Kayak gitu. Lanjut, Mbak. Itu berarti sangat kompetitif gitu ya, Mas? Iya, sangat berani kalau seperti itu. Kalau kita dulu kan begitu, Mbak. Zaman aku masih SD SMP dulu begitu. Jadi kalau mau berantem itu tanggal sekian, jam sekian kita ketemu di lapangan ini gitu kan. Gitu ya. Aku culun Om. Aku nggak berantem. Main Dulu aman ya. Arya. Main aman. Aku main aman. Aku main bersama Mbak. Ya, lanjut. Di zamanku begitu kalau dulu. Kalau sekarang nggak tahu. Tapi ya harusnya begitu kan kalau yang berani itu. Tapi jangan kemudian ketika pihak lawan nggak siap baru diadakan pukulan ya. Itu berarti tidak berani ya kalau seperti itu ya. Nah ini nanti curang yang terjadi ya, apa? Yang terjadi apa? Pasti nggak akan begitu. Pasti akan mengadakan pukulan sebelum pihak lawannya siap. Lanjut, Pak. Slide ke-9, merasa paling ditakuti tapi butuh perlindungan. Jadi bukan menjadi pelindung. Ya kan? Tapi justru butuh perlindungan. Bukannya udah ya tadi ya? Belum deh, nomor 9. Belum ya? Ya udah. Kayak mirip dengan nomor 8. Lanjut aja, Mbak. Oke. Slide ke-10, merasa hebat tapi takut mati. Dan anak buahnya tidak boleh takut mati. Karena dipaksa membela semua kata-katanya. Bahkan kalau perlu sampai mati. Itu luar biasa itu. Ininya, perbedaannya, definisinya dengan anak-anak di zamanku dulu ya. Beda banget gitu. Definisi keberaniannya lain. Lanjut, Mbak. Slide ke-11, sudah berani memulai paprangan sajroning kurungan dan merasa akan menang dalam waktu pendek, tapi jagat mengatakan lain. Mungkin definisi waktunya beda, Mbak. Karena ada orang yang mungkin 100 tahun itu pendek, gitu ya. Ada orang yang ngomong 1 menit itu pendek. Tapi ada orang yang ngomong 1 menit itu lama. Tapi juga ada orang ngomong 100 tahun itu lama. Tapi mungkin kalau dia itu mungkin 7 harinya beda dengan 7 hari kita gitu loh, Mbak. Jadi kita tidak boleh memvonis begitu karena masalahnya mungkin beda struktur beda ukuran waktunya gitu. Teori relativitas tuh ya Om kayaknya. Insting. Iya. Jadi tergantung. Ada apa namanya dilatasi waktu antara kita dan mereka gitu. Iya. Jadi ada beda. Iya. Di kita mungkin ada 7 teorinya hari gitu. Di kita 7 hari, mungkin di sana 70 tahun gitu kan. Bisa, Tapi mereka bisa. nyebut 7 hari. Tapi beda. Secara relativitas mungkin lain gitu. Karena mungkin ada perbedaan jam gitu loh, beda waktu gitu kan. Gitu ya. Oke, ayo. Oke. Slide ke-12, tidak peduli berapapun nyawa yang harus dikorbankan, yang penting seluruh dunia takut padanya. Yang jelas, yang dikorbankan pasti orang lain. Dianya nggak berani maju. Yang pertama itu ya. Yang kedua, berarti kan pada saat mengadakan pukulan tanpa aba-aba, tanpa berani menunjukkan jam dan waktunya gitu. Kok jam dan waktunya? Jam itu ya waktu ya, hari dan waktunya gitu loh. Iya. Lanjut ya. Lanjut. Slide ke-13, tidak peduli seberapa besar kerusakan yang dibuat, yang penting semua tunduk padanya. Jadi sudah terbalik dengan istilahnya orang di Jawa ya. Kalau di Jawa, kalau bukan saya nggak mungkin istilahnya mungkin aku nggak ngerti ya. Tapi kalau di Jawa itu kan hamemayu hayuning bawono. Jadi memperindah dunia yang sudah indah gitu, alam raya yang sudah indah. Jadi bukan
bukan seperti itu. Kalau seperti itu namanya menghancurkan, itu namanya merusakkan. Dan menurut aku yang namanya kayak gitu tuh nggak indah gitu loh. Nggak ada indah-indahnya sama sekali. Jadi mungkin definisinya beda ya. Definisi bagi dia indah atau menarik atau hebat itu kalau bisa seperti itu gitu. Jadi ya bagi mereka mungkin keindahan itu juga banyak api di mana-mana, banyak orang menangis dan banyak orang yang mati, banyak orang yang kesakitan, banyak orang yang tadinya normal jadi cacat atau gimana gitu ya. Beda mungkin sama kita definisinya. Kalau kita kan melihat orang senang, melihat orang sehat itu senang toh. Lihat Ya, orang benar, Mas. bahagia itu senang gitu. Ini kan beda ya. Definisi ini mungkin beda sehingga ya mungkin ada pernyataan yang beda sama kita. Kalau kita Hamayu Hayaning Bawono itu nggak gitu. Kalau dia mungkin Hamayu Hayaning Bawono itu seperti itu gitu. Kita lanjut Mbak. Slide ke-14, tidak peduli seberapa banyak air mata yang dikeluarkan, sampai membasahi bumi. Yang penting dunia takut. Yang jelas kan saat ini tinggal menunggu aba-abanya dia kan. Nanti aba-aba itu yang akan dilakukan itu apakah akan makin besar atau makin kecil. Tapi kemungkinan makin kecil itu sangat nggak mungkin gitu kan. Sangat sangat ini lagi. Karena dia kan pasti juga nggak mau dikatakan gagal. Tapi masalahnya prajurit Destar Kunir kan sudah mulai banyak kelihatan saat ini. Sehingga nggak mungkin menang. Lanjut Pak. Slide ke-15, tidak peduli seberapa belia atau seberapa tua yang dipaksa berperang untuknya. Karena baginya kehidupan hanya untuk dirinya. Yang lain cuma dianggap angka Mbak. Jadi mungkin dianggap togel gitu untuk dia. Atau dianggap apa ya waktu itu. eh itu apa mungkin dianggap kayak judi togel gitu atau dianggap apa gitu. Saya kurang tahu ya. Itu orang gitu bagi mereka, bagi dia mungkin gitu. Oke lanjut Mbak. Oke, slide ke-16, tidak peduli seberapa mengerikan akibat perintahnya. Karena baginya semua wajib menuruti. Karena dia nggak di lokasi Mbak. Kalau di lokasi ya ngeri. Buktinya apa? Dia belum pernah loh mendatangi lokasi itu pada saat lagi dor-doran. Kalau belum pernah kan berarti emang dia nggak ngeri. Wong di tempatnya dia nggak ada kengerian kok. Yang ada makan juga masih kecukupan, udara yang masih enak gitu kan. Salah ya apa anak buahnya salah tinggal bentak, tinggal nangkap, tinggal ini kan. Tidak. Oke, lanjut Pak. Slide ke-17, bahkan segala kekuatan yang mengerikan dikerahkan untuk membuat manusia ngeri akan kekuasaannya. Ini sebenarnya kan penjelasannya ada di seratnya Syadi Joyoboyo itu yang di bobah ke-63 ya. Ya mungkin dicari sendiri deh. Itu di internet banyak kok. Lanjut Mbak. Slide ke-18, sehingga makin lama akan semakin nampak siapa sebenarnya yang mengutusnya untuk melakukan semua ini. Karena semua itu pasti ada latar belakangnya dan ada yang membackup sehingga dia bisa seperti itu ya. Itu menurut versi dongeng Atlantis Research Center. Menurut kita semua tindakan dari suatu makhluk itu pasti ada yang mendorong. Dan yang mendorong itu kalau makin besar ya dia akan mencapai posisi makin tinggi. Tapi masalahnya yang mendorong itu dari bolo kiwa ke bolo tengen gitu kan. Makanya seperti di gelaran wayang kulit itu kan juga ditunjukkan nanti ada bolo kiwa sama bolo tengen yang digelar di pinggir kanan sama di pinggir tengen gitu kan. Di tengah-tengah dibatasi oleh gunungan kanan kiri itu. Terus gunungannya dari tengah pada saat akan jajaran pembukaan itu. Nah sekarang ini masalahnya akan kelihatan kalau bolo seperti itu pasti akan menunjukkan pada posisi yang sifatnya senang rusak, senang orang mati, senang orang susah, senang orang sakit dan sebagainya. Tapi kalau bolo tengen harusnya nggak begitu gitu. Oke lanjut Mbak. Oke, slide ke-19, karena makin lama akan semakin terlihat apa yang diinginkannya. Kadyo sang kolo arso ambade bumi. Itu juga sudah ada dalam ini ya apa namanya serat selebaran Rojo Kuning juga sudah kata-katanya juga jelas banget itu. Satuna kodo raono benere bakar ketok akeh salai gitu. Terus kadyo kalau arsa ambado bumi gitu. Tapi diartikan sendiri ya karena saya ternyata tidak pintar bahasa Kawi. Lanjut Mbak.
Tapi kayaknya itu slide gambarnya itu mewakili nggak sih, Mas? Semoga. Slide ke-20, merasa alam ini tidak akan ada yang bisa menghentikannya karena mempunyai segala yang sangat mengerikan bagi dunia. Tapi itu semua harusnya terjadi setelah selesainya Winisudan di selatan ya. Ini kan sedang proses, makanya harusnya alam terhenti dulu kegiatan ininya. Apa tuh namanya? Hutan Salah Mongsolnya harusnya istirahat sebentar. Ya diumumkan dari kapan ya? Kita ngasih tahu itu. Semoga minggu lalu kayaknya, Om. Ya, tapi harusnya istirahat dulu sebentar sebelum lanjut lagi setelah selesai Winisudan di sana. Karena kan harus ada yang dipersiapkan untuk mengatasi ini toh. Yang kelihatan di situ tuh pakai seragam kayak gitu tuh. Itu yang di anunya Aryo itu. Harus ada yang ngatasin. Kalau nggak ada yang ngatasin kan nggak ini toh. Jadi makanya ya harus ini dulu. Supaya dipersiapkan dulu di Atlantis sana gitu. Bukan di Atlantis Research Center ya, di Atlantis sana. Atlantis yang bener. Oke. Slide ke-21, saat ini perang masih hanya ada dalam kurungan, namun tujuan sebenarnya bukan hanya di dalam kurungan. Ya karena memang tujuannya pengen menguasai semuanya kan. Ya itulah pasti akan melebar kemana-mana nantinya. Tapi ya melebarnya harusnya selesai Winisudan dulu ya. Nah Winisudannya ini baru proses sih di sana. Nanti kan nggak akan kelihatan kok kalau sudah selesai. Lanjut Mbak. Slide ke-22, karena semua yang ada di dalam kurungan akan terbatas, maka sangat perlu melebar sampai keluar kurungan. Jadi memang tidak cukup kalau dia cuma sebatas kurungan itu gitu. Makanya harus melebar kemana-mana dan saat ini sudah ini ya. Kalau Mbah Tunggul waktu itu kan ngingetin Aryo perkara Arlonceng itu kan. Arlonceng itu bukan jam tangannya beliau. Oh iya. Iya, Arlonceng jam tangan dia. Tidak perlu disebut mereknya apa ya. Tapi kan itu hanya menunjukkan bahwa ini loh loncengnya berbunyi kalau ini sudah terjadi seperti ini gitu kan. Iya toh? Iya. Ya, oke. Yuk lanjut Mbak. Intinya itu ya guys. Diingat ya. Arlonceng itu jam. Intinya itu yang tidak mengintikan itu. Intinya tidak mengintikan. Tidak mengintikan. Oh iya, aku lupa disclaimer hari ini Mbak. Maaf. Okay. Kalau misalnya mau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau mau percaya jangan. Itu lupa disclaimer hari ini itu belum. Tapi kalau percaya jangan. Itu jangan lupa. Aku lupa. Slide ke-23, karena baginya yang akan maju perang bukan dirinya, karena dirinya justru tidak akan pernah maju ke medan laga, karena baginya berani itu harus ada yang melindungi. Karenanya banyak banget ya. Banyak alasan banget. Itu Mas berarti. Jadi ya mesti banyak karena itu kan, karena banyak karena berarti makanya ada ya, ya jelas ya. Yang akan ada Winisudan itu kan berarti kan akan ada satrio kang perang tan angadu jalmi gitu kan, yang tidak mengadu manusia gitu. Jadi dia akan maju sendiri nantinya. Tapi ini ini yang dilawan siapa saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang yang kelihatan ada perang dalam kurungan yang akan membesar karena mungkin tukang jamurnya itu sudah merasa jamurnya siap panen gitu kan. jadi segera akan dimasak atau gimana gitu loh. Jadi supaya jamur ini nggak rusak kemana-mana akan ada yang maju. Kita tunggu moga-moga segera kelihatan ya. Gitu, lanjut Mbak. Slide ke-24. Namun ketika segala yang diperhitungkan diubah oleh kenyataan seolah-olah menang tapi tidak menang-menang. Jadi tadinya nyoba dari semua penjuru, merasa menang sekian hari baik. Ternyata dalam bahasa sopannya itu kelipuk gitu kan. Terus kemudian nyoba dari arah wetan. Kenapa? Harus ngepasin jongkok kan.
bakal goro-goro bakal tumapak saka sisih wetan gitu kan. Karena ada pernyataan gitu dicoba begitu ternyata nggak bisa juga. Terus kan ada pernyataan juga rikolo titik-titik nagari ya, sampai titik-titiknya apa aku lupa itu. Meh gathuk mering Surabaya gitu. Surabaya bukan Surabaya yang di Jawa Timur ya. Itu kan berarti sudah mau tumibaning goro-goro gitu. Tapi kan itu harus dipasin dulu semua kan. Dan ternyata semuanya sudah mengarah ke situ gitu. Berarti kan memang sudah mendekati dongengnya Aryo bener gitu maksudnya. Dongengnya Om. Ini tapi lucu ya, mereka ngepasin ya, apa sengaja ya? Apa mereka dengerin kita ya? Ya bukan dengerin kita GR kali. Coba apa namanya? Nanti aja ya, yang pas bagian akhir aja yang kita bicarakan pasukan Destar Kunir di biru-biru itu nanti terakhir aja ya. Oke, siap. Ada toh? Masih ada toh gambarnya? Nanti aku adakan Om. Oh iya, oke. Ya, lanjut Mbak. Slide ke-25, bahkan ketika sudah merasa menang, karena lawannya seolah-olah sudah kalah. Merasa menang karena merasa senjatanya lebih banyak, merasa kalau keroyokan lebih banyak, gitu. Terus nanti kalau pihak lawan kan katanya juga ikut keroyokan ya. Sekarang masalahnya itu yang nyerang siapa, itu kan. Kalau dia beralasan macam-macam, dulu ketika negaramu berkuasa dulu, apa iya masyarakat yang ikut bagian dalam wilayahmu itu tentrem? Enggak kan, yang tentrem memang pimpinannya doang gitu. Itu berarti memang pimpinannya sing ora bener gitu loh, jadi yang zaman dulu. Jadi kalau negara lain terus negara yang pecah nggak mau bergabung sama negaranya dia, lihat dulu bagaimana kan harusnya gitu, bukan kemudian maksa. Ayo Mbak. Slide ke-26, sehingga segalanya dilupakan, bahwa di belakang ini semua ada yang akan memberikan semangat untuk yang kalah agar maju lagi. Jadi kalau misalkan patokannya ketika ada apa yang ada terjadi serangan atau apa, tapi yang seharusnya pengendaranya mati, misalkan dalam tanknya kena rudal dan yang di dalamnya ternyata masih hidup. Jadi itu pasukan Destar Kunir sudah ikut perang. Atau pesawat ditembak tapi sampai ke bawah tuh masih utuh badannya gitu. Itu pasukan Destar Kunir juga masih hidup. Sudah mulai ikut campur dan yang jelas orangnya pasti masih hidup. Atau ada serangan yang masuk ke wilayahnya dia yang harusnya radarnya sedemikian kuatnya dan jangkauan senjata anti serangan udaranya sedemikian banyaknya dan sedemikian bagusnya, yang lewat cuman helikopter 2, itu pun kalau nyerang harusnya gampang banget ditembak, ternyata nggak bisa ditembak, ya berarti itu udah pasukan Destar Kunir ikut masuk. Cuman mereka bisa nyamar dengan apapun. Makanya kalau dikatakan mau menang ya silahkan monggo aja kalau ada yang ngomong itu menang. Tapi kalau kita enggak sih. Kalau aku sih ngomong dalam dongengku dia pasti kalah. Lanjut, Mbak. Slide ke-27, sehingga yang tadinya diperkirakan kalah akan maju lagi, dan seolah-olah tidak takut dan malah makin kuat. Karena yang dilawan tidak tahu ya, yang dilawan itu siapa saat ini. Pancingan dengan masuknya banyak sukarelawan itu hanya untuk menutupi sebenarnya. Jadi pasukan mana yang sebenarnya akan ikut maju gitu. Tapi nanti akan kelihatan di beberapa tempat itu mungkin akan kelihatan banyak pasukan yang ngomongnya itu justru nggak bisa kalau pakai bahasa yang dimengerti orang sana dan dimengerti orang Eropa. Jadi ada bahasa yang mungkin semoga sempat kerekam ya. Tapi kalau nggak sempat kerekam ya nggak tahu deh. Tapi seharusnya begitu nantinya akan ada beberapa pasukan yang kalau bicara itu menggunakan bahasa yang tidak jauh dari negara kita bahasanya gitu. Lanjut, Mbak. Apa tuh Mas berarti bahasanya? Ya bahasa itu deh. Mengharapkan loh. Bahasanya aku ada. Semangat ya udah. Ya udah kita lanjut aja. Oke. Slide ke-28, namun alam juga punya logika kalau mau membantu.
akan dibuat seolah-olah ada bantuan yang masuk akal dari negara-negara lain di luar kurungan. Bisa dihitung kok berapa banyak senjata yang masuk, berapa banyak yang sudah dihancurkan, gudang senjata yang senjata bantuan, dan berapa banyak konvoi bantuan yang dihancurkan. Tapi tetap bisa pasukannya mereka tetap nggak bisa maju gitu loh. Bisa maju 1 kilometer per hari aja udah bagus gitu kan. Atau malah mundur. Seperti beberapa wilayah malah terkuasai lagi, jadi kepukul mundur gitu. Coba aja kalau diukur seberapa banyak senjata yang masuk, nanti kan nggak akan sebanding. Lanjut, Mbak. Slide ke-29, bahkan akan ada banyak sukarelawan dari banyak negara yang akan ikut membantu. Di sini kan masuknya pasukan Destargunir seperti nggak kelihatan kan karena itu. Karena seolah-olah memang pasukan dari seluruh dunia kan. Tapi di antara itu ada pasukan Destargunir ikut masuk. Karena dalam jangkane yang Haji Joyoboyo begitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-30, hingga sangat banyak pasukan sukarelawan asing untuk membantu mengalahkan Sang Angkara Murka. Karena memang serono wiwitingan ini goro-goro ya. Jadi memang harus begitu kan. Cuman ini kan ya mungkin sudah dijelaskan di episode-episode sebelumnya kan, karena memang supaya langsung satu kali sapu langsung semua Soekerto habis gitu, makanya memang ini harus dibikin membesar, jadi tidak akan dibiarkan begitu saja untuk hilang gitu situasi seperti ini, dan kondisinya akan mengarah ke seperti itu, karena dari blok barat sendiri kalau tidak melakukan itu akan ada yang nyerang dari pasukan Destargunir, akan nyerang mereka juga kalau mereka nggak mau bantuin. Lanjut, Mbak. Slide ke-31, tidak disadari bahwa alam raya perbagian itu ada Dang Hyang sampai Sang Hyang yang menguasainya. Kalau zaman sekarang mungkin orang nggak percaya, Mbak. Orang yang masih percaya itu mungkin zamanku gitu. Terus ada kayak apa namanya? Kalau kita waktu zaman aku dulu masih ini ya, saya masih menghormati itu ya. Tapi kalau sekarang kan kayaknya udah nggak ada, gitu ya. Kalau masih ada paling tersisa ya paling cuman kayak Mbak Vicky, Aryo gitu aja kan. Aryo nggak tahu ya, Aryo di apa ya? Arya tidur terus, Om. Gimana? Om Agung. Loh. Bangun pagi makanya. Aku bangun pagi loh, Mbak. Jam 9, setengah 10. Oke, itu berarti udah beda waktu kayak tadi ya, Mas ya? Loh. Iya. Habis ini aku bangun jam 5. Tenang, Mbak. Tenang. Kurang lagi. 5 sore ya? 5 sore, Mas. Belum tidur. Kurang pagi. Oke, siap, Mbak. Diusahakan. Slide ke-32. Dan itu tidak masuk dalam perhatian Sang Ratu Nahkoda, bahwa ada para Danghyang yang tidak terima, wilayahnya dirusak dan anak cucunya dicelakai. Yang nggak terima itu bukan hanya Danghyang di wilayah itu ya, tapi Danghyang di wilayah dia yang anak cucunya juga dipaksa untuk mati-matian itu juga pasti nggak terima toh, Mbak? Iya. Pasti itu. Cuman masalahnya kan ini semua akan ikut campur tangan pasti lama-lama, nggak akan diem. Lanjut, Pak. Mas, ini ada pertanyaan lucu nih, nyalahin apa nih orang perang Ukraina, terus kalau yang Israel nyerang Palestina selama puluhan tahun ada jongkone leluhur nggak, Om Bimo? Nggak ada ya, Mas? Kalau apa namanya tak jawab nanti ini ya, karena ini ada sangkut pautnya dengan agama, makanya saya tidak akan bicarakan itu. Ya. Oke. Karena apa namanya, jawabanku pasti tidak akan menyenangkan, gitu aja. Tidak akan menyenangkan untuk yang bertanya. Jadi mending aku akan jawab. Oke, kita berikutnya ya. Slide ke-33. Juga tidak disadari bahwa peperangan sajroning kurungan ini sudah diperhatikan oleh para Sanghyang yang membuat alam raya ini. Ya, namanya
mereka dulu mengadakan apa yang ada di alam raya ini kan supaya alam raya jadi lebih bagus. Ketika alam raya berubah, ketika ada bagian yang harusnya bagus jadi tidak bagus, ya mereka pasti akan mulai memperhatikan dan mulai akan bertindak. Ingat, Mbak? Slide ke-34, sehingga makinlah dekat ke waktu di mana pagelaran akan segera dibuka oleh para sang hyang. Ya, makanya ini kan sudah diberitahukan bahwa minggu lalu ya, kita udah ngomong bahwa sudah akan ada winisudan. Itu artinya kan berarti memang sudah dipersiapkan untuk adanya pagelaran. Jadi pagelaran dimulai ketika adanya jamur tiba mulai muncul gitu kan, dan jamur tibanya akan mulai muncul terutama ketika ini ya Tebu Wulung itu sudah mulai mengarah ke Raden Putra, itu benar-benar sudah betul-betul betul-betul akan kemunculannya itu untuk pagelaran mulai akan dibuka di saat itu. Coba lanjut dulu, Mbak. Slide ke-35, maka para sang hyang juga merencanakan untuk memulai secara bertahap keterlibatan Atlantis agar ikut dalam proses pergantian zaman. Yang penting itu Atlantis itu pasti ciri negara yang dibantu dengan Atlantis itu paling utama adalah tiba-tiba banyak peralatan militer atau peralatan apa yang tidak terduga dan mempunyai kekuatan yang tiba-tiba tidak bisa dikalahkan, dan tiba-tiba banyak pasukannya, tapi kalau diserang wilayah itu tiba-tiba nggak ada orangnya gitu kan. Artinya kalau misalkan ada satu negara kecil tapi digempur mana-mana dan malah melebar, Atlantis ikut campur di situ. Makanya aku tadi ngomong yang bertanya tidak akan senang dengan jawabanku gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-36, maka sang hyang yang punya watak seperti Prabu Baladewa diturunkan agar keadaan segera berbalik. Prabu Baladewa itu kan raja kerajaan Mandura, maka dalam Jongko itu kan Rikala Mandura Negari, jadi bukan Madura loh ya, Mandura Negari, meh gathuk mering Surabaya gitu kan. Artinya dia berusaha menggathukkan dengan daerah berbahaya, menyatukan ketika itu kan. Tapi itu berarti kan datangnya dari arah timur, tapi timurnya bukan timurnya Pulau Jawa ya. Timur daerah Goro-Goro itu gitu loh. Ya, lanjut, Mbak. Slide ke-37, karena semua itu sudah disadari oleh Sang Hyang Batara Wisnu bahwa Arcapada akan segera rusak. Itu di Serat Kuno juga ada kok, kalau semua yang pernyataannya kan Sang Hyang Batara Wisnu sudah paham bahwa jagat akan segera seperti itu, maka beliau harus segera turun dan mengambil tindakan, dan tindakan itu akan dipercayakan kepada embassy of Kayangan gitu kan istilah kita itu. Itu adalah kerajaan Atlantis. Jadi kalau orang ngomong Atlantis nggak ada, ya monggo aja. Kalau bagi aku sih ada. Bang Aryo juga bisa memfoto nyatanya gitu, tapi akunya nggak bisa, Aryo yang bisa memfoto. Gimana? Nggak ada buktinya gitu sebenarnya. Bingung juga ngomongnya. HP-nya di HP-ku masalahnya. Salah juga ya. Aduh. Nggak bisa membuktikan ya. Bukan pakai kamera anu loh ya. Xiaomi guys. Minggu depan kita ulang lagi Aryo, pakai kamera yang lebih bagus ya, biar lebih jelas. Oke. Mau rombongan nggak Mas itu ngulangnya? Mau rombongan nggak ngefoto ulangnya itu? Mau ikut di Jogja aja Mbak. Ini masalahnya kan Mbak terlalu jauh dengan lokasi gerbangnya. Hati-hati Om. Nanti Mbak Vicky sepiangin aja. Jakarta. Oke, kita lanjut kali ya. Ya. Slide ke-38, maka Sang Hyang Batara Wisnu akan turun sendiri untuk mengawali menata keadaan dengan cara justru memperbesar perang agar dalam sekali sapu semua memalaning jagat bisa habis. Sasarannya adalah bagaimana supaya Soekerto itu habis. Karena sastra pangruatan sekarang ini sudah dirubah. Jadi semua yang ada di sastra pangruatan bisa dicoba deh kalau nggak percaya. Pasti
semuanya fungsinya nggak ada kalau sekarang. Karena yang beredar harusnya bukan itu gitu kan. Dan semua lagu yang benar juga, semua lagu yang berhubungan dengan yang untuk mendukung itu juga udah diganti semua menjadi asal orang jadi baik tapi nggak jadi sakti kan. Sekarang ini rata-rata dibikin begitu. Gitu ya. Jadi itu tadi. Semoga juga termasuk cukup menjawab bahwa jawabanku terhadap pertanyaan yang ditanyakan Mbak Vicky tadi pasti tidak menyenangkan yang bertanya. Gitu. Tidak membuat orang lain puas gitu ya, Mas ya? Gak suka pasti kalau ngerti jawaban aslinya pasti gak suka banget gitu loh. Oke, lanjut, Mbak. Oke, slide ke-39. Karena Sang Hyang Bathara Wisnu mempunyai aji bolos rewu, sehingga bisa berubah wujud menjadi 1000 orang yang bisa datang dan menyamar sebagai apapun. Itu kalau pakai bolos rewu lah. Kalau pakai gelap sayuto, Mbak, 1 juta lebih banyak daripada 1000 loh. Ya kan, itu kalau 1000 bisa kayak face-nya beda-beda gitu, Mas? Tergantung beliau maunya seperti apa. Mbak nggak usah nanya deh. Mbak tuh pernah nyoba aja kok. Udah lanjut. Oke, slide ke-40. Karena Sang Hyang Bathara Wisnu juga bisa Triwikromo, menjadi raksasa yang juga bisa melahap bumi. Jadi, tapi yang mau mbadok bumi atau yang mau ini bukan Triwikromonya Bathara Wisnu ya, karena Bathara Wisnu kalau ngamuk juga bisa jadi raksasa segede 7 gunung anak atau lebih gitu loh, dan itu juga wujudnya kolo, tapi beliau tidak untuk mbadok bumi itu istilahnya itu ya, tapi untuk melawan yang akan merusak bumi. Gitu. Jadi kalau ngelihat dari warna rambutnya dan sebagainya itu berarti kan ada api yang akan besar itu jadi pasti ada 2 jenis nanti jamur tiponya itu ada 2 minimal banget itu. Lanjut, Mbak. Tinggal setnya siapa yang akan masak itu. Masak jamurnya siapa gitu kan. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-41. Sang Hyang Bathara Wisnu sangat tahu semua cara untuk membuat Sang Hyang Bathara Kala menjadi bingung dan makin murka. Karena kan memang ya beliau tahu dari awal zaman sampai akhir zaman yang namanya Bathara gitu loh. Sekarang logikanya yang Ranggawarsita aja bisa membaca zaman dari zaman itu sampai ke zaman kalau subuh aja sudah terbaca sama Ranggawarsita gitu. Kalau yang di atasnya Ranggawarsita nggak bisa kan nggak mungkin ya. Itu kan. Seorang Bapak Pleret Dikarso aja bisa memfotokopi buku yang akan terbit 10 tahun lagi gitu kan. Itu kan berarti memang masa depan itu kalau misalkan ngerti caranya itu harusnya sudah bisa diprediksi dengan akurat kan. Contohnya ada orang yang bisa memfotokopi buku yang terbitnya baru 10 tahun lagi gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-42. Maka Sang Hyang Bathara Kala makin lama akan semakin jelas terlihat tujuan aslinya, yaitu merusak semuanya, sehingga perang akan melebar. Dorongannya kan dari dia. Karena dia mengadakan dorongan ya pasti yang ketempatan ya pasti adanya cuma bagaimana supaya itu harus gitu aja. Jadi dia akan perintah gini akan menyesuaikan dengan perintah yang mendampinginya gitu atau yang merasukinya gitu kan masalahnya. Dan masalahnya dia nyadar apa enggak kalau dia ketempatan siapa, masalahnya kan itu sekarang. Lanjut, Mbak. Mas, ada pertanyaan lucu nih. Pengikut Bathara Kala ikut nyimak dongeng ini enggak ya, Mas Agung? Wah, itu haknya mereka. Kalau kita tuh kan malah justru tidak ada yang menyimak, nggak apa-apa gitu kan. Disclaimer-nya. Kalau percaya ya jangan gitu kan. Pokoknya kita kan ngomongnya gitu toh. Nggak percaya nggak Ini apa-apa, hanya tapi dongeng. kalau tidak percaya. Baik, lanjut dulu Aryo. Gimana? Ini hanya dongeng, lanjut. Oh ya, ini disclaimer dulu. Jadi ini hanya dongeng, tapi kalau mau percaya ya jangan. Gitu. Tapi Ya, banyak yang terbukti ya? Lupa. Tapi banyak yang terbukti nggak sih, Kak? Ya gitu Mbak, kalau nggak mau percaya ya silakan. Terbukti, tapi kalau percaya jangan gitu loh, Mbak. Kalau mau percaya ya jangan. Anggap aja kebetulan. Kebetulan yang yang terus-terus gitu loh Mbak. Kebetulan terus.
Jangan percaya lah pokoknya. Oke. Slide ke-43. Karena Sang Hyang Bathara Kala adalah putra dari Sang Hyang Bathara Guru. Maka Sang Hyang Bathara Guru memilih membantu Sang Hyang Bathara Kala. Karena setelah ganti zaman ini mangsanya akan sangat berkurang. Ya, dapat dikatakan kalau di bumi mungkin malah jadi mendekati nggak ada gitu. Jadi mangsanya dia ada di sana itu, di galaksi yang kita sebut waktu itu, di suatu planet yang kita ngomongnya Earth gitu ya. Yang kita sudah jelaskan di episode berapa itu aku lupa deh. Pokoknya ada kok itu sudah pernah kita bicarakan. Lanjut, Mbak. Slide ke-44. Hal ini yang akan membuat marah Sang Hyang Bathara Wisnu karena tugasnya adalah menenteramkan alam raya ini. Maka Sang Hyang Bathara Wisnu akan segera triwikromo untuk menghajar Sang Hyang Bathara Kala. Karena tidak boleh yang kata-kata Sirna ilang kertaning bumi itu nggak boleh. Yang boleh itu kata-kata yang benar itu ora Sirna, ora ilang lo kertaning bumi gitu kan. Sorry ya, ora ilang, ora Sirna kertaning bumi gitu aja gitu. Kalau Mbak mungkin tambahin Y gitu belakangnya. Ngimpi kali ya, Sirna. Gitu. Iya. Oke, lanjut. Oke. Slide ke-45, karena bagi Sang Hyang Bathara Wisnu, semua ajaran asli masih beliau pegang. Maka sastra pangruatan yang asli juga masih beliau pegang. Sastra pangruatan inilah yang bisa menghancurkan Sang Hyang Bathara Kala. Sastra pangruatan itu bukan hanya wujud tulisan ya, jadi itu wujudnya banyak hal. Tapi ya aku anggap aja aku tidak tahu gitu aja deh. Tapi yang jelas sastra pangruatan yang kita kenal ya Aryo itu kok nggak ada mirip-miripnya gitu aja toh dengan sastra pangruatan yang ada yang beredar gitu yang kita kenal loh, tapi yang kita kenal kan juga belum tentu benar Aryo. Iya, makanya jangan dipercaya sebenarnya. Percaya. Sebenarnya nggak usah percaya, udah pokoknya beda aja. Kalau mau percaya yang sana ya monggo. Oke, lanjut. Slide ke-46. Meskipun Sang Hyang Bathara Kala sudah mengubah semua ajaran dan mengganti dengan ajaran yang bersifat pengorbanan semua manusia untuk mangsanya, tapi Sang Hyang Bathara Wisnu dapat membuka semua rahasia alam yang disembunyikan. Ya, nanti kan bertahap itu, pasti akan ditunjukkan. Jadi makanya nanti mulai dari episode berapa itu Mbak ya? 108 ya? Kita diminta untuk mulai menunjukkan satu persatu bagaimana urutan menuju kekayangan, nanti mulai dari pangit dari terbumi dan sebagainya itu apa dan sebagainya gitu kan. Tapi jadi tidak tidak sesulit masuk kayangan itu, tidak sesulit seperti yang diperkirakan gitu kan. Karena leluhur pasti akan bantu. Yang sulit itu justru menjauhi kayangan gitu kan. Setahuku loh. Tapi yang itu kan kalau bagi yang ngerti dan pengen ke situ, kalau nggak pengen kan nggak apa-apa. Ayo Mbak. Oke. Slide ke-47, maka alam dari lama sudah mengingatkan dengan adanya gejala bahwa semua yang ada di kepala harus diluruskan. Maka pelurusan yang ada di kepala menjadi tren yang tidak dipahami. Itu hits banget sih kalau untuk cewek-cewek, Mas. Nah, iya. Kalau di zamanku dulu itu kan orang senang dikeriting gitu kan, di roll gitu istilahnya. Sekarang kan nggak kan, trennya tuh diluruskan. Karena memang pelurusan sesuatu yang salah yang ada di kepala itu harus segera beredar. Sampai cowok juga. Oh gitu. Oh gitu. Teman-temanku juga ada yang keriting juga. Maksudnya kayak ya biar lurus gitu loh. Iya. Sampai laki-laki. Pelurusan yang ada di kepala juga. Kan? Hah? Mbak, rambutku udah lurus, Mbak. Rambutku tuh udah lurus, Mbak. Mau lurus kayak apa lagi? Naik gini loh. Lurus naik. Jangan, Mbak. Jidatnya kemana-mana. Jangan. Loh, itu disadari apa enggak? Tapi termasuk tanda-tanda alam loh itu. Tanda-tanda zaman juga. Itu aku baru sadar. Itu ada sebutannya di Jongko juga ada kan, meluruskan kepala. Aku baru ingat. Ada.
Lucu juga. Kan, Oke. kan kejadian itu sebelum terjadi biasanya alam sudah ngasih petunjuk dulu, tapi tergantung kita membacanya bagaimana gitu kan. Dan lucunya di beberapa surat kuno juga dijelasin tentang adanya itu sebelum manusia meluruskan suatu ajaran. Biasanya yang ada di kepala diluruskan dulu gitu kan. Gitu. Berarti Jadi jadi tren. oke, sponsori ya ini, sponsorin salon-salon yang itu bisa meluruskan rambut. Oh iya, Bisa sponsorin silakan ya. ini IG Live ya kan. Kalau mau promo, Enggak perlu Mbak. Oke, kita berikutnya. slide Belum. ke-48. Bahkan mengubah warna yang ada di kepala juga menjadi tren karena merasa warna aslinya bukan warna yang alami saat ini. Atau merasa secara bawah sadar ada yang mengubah warna asli, maka perlu dikembalikan. Ya itu tergantung ya, warna aslinya apa sih gitu kan. Ya kalau misalkan dia aslinya hitam ya hitam, kan akan dengan sendirinya pengen menghitamkan rambut gitu kan. Kalau aslinya bukan hitam ya mungkin bukan hitam. Kalau ada jenis makhluk yang namanya banaspati ya kalau nggak salah itu kan dia rambutnya berwarna itu gitu kan. Maka dia pengen kembali berwarna itu. Tapi ya itu bukan berarti orang itu banaspati atau bukan. Aku nggak ngomong orang rambutnya harus seperti apa kalau banaspati gitu kan. Tapi tren untuk pengembalian kepada jati diri itu mulai terjadi gitu paling tidak. Tapi itu nggak tahu kepada siapa dan bentuknya apa, aku nggak ngerti deh. Lanjut Pak. Tapi banaspati kira-kira pengen rambutnya dicat hitam nggak ya mas? Siapa tahu ikut tren. Ini memang bisa dicat rambutnya api kok. Oh iya ya. Api memang bisa dicat. Hebat nggak kalau bisa. Pakai potasium Om biar warna ungu. Oke, slide ke-49. Kalau softland yang digunakan untuk membantu penglihatan mata itu bagus. Namun, kalau softland digunakan untuk mengubah warna mata, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak percaya akan dirinya itu siapa. Itu kata-kata kakekku dulu eyangku dulu ketika masih hidup gitu kan. Gitu. Tapi itu kan belum tentu benar ya kata-kata seperti itu. Maka sesuai dengan tadi disclaimer-nya Aryo kan, kalau mau percaya ya jangan gitu. Lanjut Pak. Sangat dianjurkan tidak percaya. Slide ke-50. Bahkan alam menunjukkan juga bahwa wajah pun bisa diubah dan kegemaran dengan wajah palsu sudah menjadi tren. Ya, maksudnya tuh kebanyakan pengennya jadi lebih baik. Tapi ada banyak yang salah kejadian tuh Mbak, malahan. Jadi malah benar-benar aslinya apa gimana, nggak ngerti deh aku. Ya lanjut Mbak. Slide ke-51, bahkan film yang menunjukkan kepalsuan wajah karena wajah bisa dimodifikasi menjadi tontonan yang dianggap sangat bagus. Ya dianggap tren juga yang seperti itu. Dan kemudian banyak orang mencoba-coba untuk melakukan seperti itu gitu loh. Ya, lanjut Mbak. Slide ke-52, maka disadari atau tidak, sebenarnya alam sudah mengingatkan bahwa kepalsuan saat ini sudah sangat menguasai bumi. Dan hal itu makin lama akan semakin merusak bumi, karena kepalsuan akan mengubah ajaran asli. Itu ada di Jongko ya, yang setahuku begitu. Tapi kan itu Jongkoku kali ya. Kalau Jongkanya di luar nggak tahu ada apa enggak gitu. Tapi yang kalau yang kita pegang ada ya Aryo ya. Lanjut. Iya Om. Slide ke-53, maka alam juga memberi tanda akan adanya pentolan yang dibuat panas. Itu mulai dari mana aku kecil sih sudah mulai seperti itu. Tiba-tiba ada pentol yang ditusuk terus kemudian dimasukkan ke bumbu kacang ya, yang betulnya kayak lumpur gitu ya. Kadang-kadang ada dicabein juga terus baru dimakan gitu kan. Ya kalau orang biasa menganggap kayak gitu tuh kan wajar, tapi kalau untuk orang seperti aku berarti ini ada di tahun sekian, berarti kalau begitu ini dari ukuran tahun ini maka ini akan terjadi kira-kira di tahun berapa gitu kan. Petunjuk ini kira-kira akan berlaku untuk berapa tahun lagi gitu kan.
bisa dihitung dari itu seharusnya. Iya, Mbak. Slide ke-54, Alam juga mengingatkan akan adanya pentolan yang ditusuk dan dimasukkan ke dalam kubangan. Dan satu renteng gitu kan. Pentolan satu renteng gitu biasanya. Itu di zaman aku kecil sih. Kalau sekarang kayaknya juga masih ada tuh ya. Dan Masih, Mas. tren ini harusnya mulai dari timur kan, dari Jawa Timur kan, bukan dari Jawa Barat, iya kan? Iya. Kalau setahu loh, kalau sekarang sih di mana-mana sudah mulai ada, tapi dulu awal-awalnya itu kan biasanya Jawa Timur dulu gitu loh. Setahu Karena loh. suka pedas-pedas ya, Mas ya. Iya. Lanjut, Mbak. Slide ke-55, Alam juga mengingatkan akan adanya pentolan yang menjadi panas karena diberi sesuatu dari atas. Dan yang harus disadari itu rata-rata bentuknya tuh yang untuk ini tuh sekitar antara warnanya tuh kalau nggak ada orange kecoklatan gitu kan, tapi ada kunirnya gitu, warna kunirnya, walaupun tidak ada kunirnya di situ, itu bumbunya itu terkesan ada warna karena orange-nya sedikit gitu loh. Lanjut aja Mbak, daripada bikin bingung orang. Slide ke-56, Alam juga menunjukkan pembuatan pentolan itu ada dalam kurungan dan harus dipanaskan. Tapi itu tergantung dari kita ya. Apakah itu hanya karena sayanya selalu senang kuliner, hobi kuliner, atau memang terlalu halu untuk menerjemahkan banyak hal yang mungkin orang lain nggak perhatiin. Tapi kalau di kita kan memang apa-apa kita perhatikan ya, karena alam itu bisa bicara dengan bahasa apapun kan. Itu kalau kita menganggap seperti itu, tapi kan itu monggo saja kalau tidak diperhatikan hal seperti itu gitu. Disclaimer-nya jangan lupa. Kalau percaya jangan. Oke, lanjut. Kalau percaya jangan, kalau mau makan boleh, ya kan? Iya kan, Mas? Iya, nih ada pizza. Kalau mau makan pentol. Makan pentol. Makan pizza. Lagi ngomongin pentol. Pizza sendiri kan kayak kurungan gitu, atasnya banyak merahnya gitu kan. Merahnya bulat-bulat ya? Pepperoni itu paling enak loh. Terus ada jamur. Oke, lucu. Ada jamur. lucu. Oke. Habis ini pesen itu aja, pizza yang toppingnya jamur. Slide ke-57, bahkan Allah memberi tanda dengan muncul dan menyebarnya kegemaran orang akan pentolan. Pentolan baru terasa enak jika sudah dilumuri sesuatu yang sangat pedas dan dimakan selagi panas. Ya tergantung kita ngelihatnya bagaimana ya. Seperti tadi ya. Atau mungkin atau dianggap aja ini orang Atlantis Research Center tuh senengnya hobi makan gitu. Jadi makanan aja diperhatiin gitu loh. Jadi kalau disclaimer-nya apa Aryo? Kalau mau nggak percaya monggo. Kalau mau percaya jangan. Ya, oke. Lanjut, Mbak. Bahkan, slide ke-58 ya. Bahkan alam juga menunjukkan akan sangat efektif jika makan pentolan langsung beberapa dalam satu tusukan. Ya, semoga ngerti artinya ya, yang dimaksud dengan seperti itu apa sih gitu. Semoga. Ini pasti pada bingung, Mbak. Karena terjemahan kita dan terjemahan orang banyak itu pasti beda gitu loh, Mbak. Jadi kita mempersilahkan orang lain menerjemahkan dengan bahasanya sendiri gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-59, dan semua pentolan itu akan menjadi enak kalau sudah dikumpulkan dalam satu kurungan. Ya, semoga menganggap bahwa ini adalah karena kita orangnya kurang gizi, jadi hobinya ngomong makanan aja gitu. Gitu aja deh. Pokoknya topik kita malam ini itu cilok, makanan, cimol, pizza, kuliner. Ya, Atlantis versi kuliner. Kita bisa review makanan kali Mbak. Jongkok versi kuliner Mbak. Jongkok versi kuliner. Atau mukbang. Oke. Slide ke-60. Dan tren itu sangat membutuhkan alat pembungkus untuk pentolan yang akan dimakan.
Ya kan dimakan dan biasanya diambil dari tempatnya terus dibawa pergi kan, tidak dimakan dalam pancinya sana gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-61, simbol makanan ini tidak disadari. Dan siapa di alam raya ini yang sangat gemar makan tanpa berhenti, juga tidak disadari. Dan yang dimakan bentuknya bulat-bulat gitu loh. Kalau dalam cerita rakyat kuno gitu kan, bahwa kalau dalam cerita kuno ya, baik cerita di negara kita, di Aztec dan sebagainya, itu ada buto yang suka makan bulan, suka makan matahari, katanya gitu toh. Jadi mereka mendefinisikan gerhana itu seperti itu kan. Itu ya, tapi kalau ternyata kalau di tradisi nenek moyang kita, gerhana bukan seperti itu sih definisinya, tapi beda lagi dengan cerita itu. Tapi ada cerita tentang pentolan-pentolan yang dimakan tuh iya, tapi bukan begitu ceritanya. Oke lanjut Mbak. Pentolan-pentolan ya. Oke, slide ke-62, alam menyindir dengan bentuk dan pola makanan, terutama yang sifatnya makanan jajanan, bukan makanan utama. Dan kebanyakan yang suka adalah anak-anak. Karena kan ceritanya Sabdo Palon nagih janji. Sabdo Palon itu kan sang yang Bathara Antigo, dan wujud dari Bathara Antigo itu bukan orang dewasa, tapi pada posisi anak-anak kan, laki-laki. Makanya ya yang karena yang akan nagih janji itu ya berarti ya yang memberi tanda ya beliau gitu kan, dengan menggunakan orang yang masih menggunakan raga yang masih mirip seperti beliau dulu gitu loh. Ya, Mbak. Mas, ada komen lucu banget nih, Mas. Ora mudeng pengen pintar bareng-bareng, ora iso malah ketarak pentol. Justru kalau tidak ngerti apa yang kita bicarakan itu mungkin malah pinter gitu, karena apa namanya, kita ini kan cuman dongeng toh, karena namanya dongeng itu kan memang tidak layak dipercaya atau jadi kalau percaya malah aneh toh malahan, kalau nggak mudeng ya tapi malah pinter. Oke lanjut Mbak. Slide ke-63. Dalam perlambang pentolan yang dimasukkan ke dalam kubangan pedas tersebut sangat menyindir akan adanya banyak yang mempunyai gelar bintang dan dengan sengaja mengorbankan anak-anak muda. Tapi justru dia sendiri juga jadi korban. Itu ya, versi ngepasin. Versi cocokologi gitu katanya banyak orang. Gitu ya. Jadi jangan dianggap benar orang namanya cocokologi. Lanjut, Mbak. Slide ke-64, sehingga akan muncul beberapa bintang yang disate satu persatu di suatu tempat yang ada dalam kurungan. Itu kayaknya enak deh, Mbak. Nah, kedua Mas. Iya. Tapi Mbak lihat bintang tiap hari kan sekarang. Lanjut. Bintang yang jelas juga iya. Nggak usah ceritain. Oke, lanjut. Slide ke-65, leluhur juga mengajarkan tentang bagaimana tata cara atur sesaji untuk menghormati leluhur yang datang. Cuman kan ini sudah kadang-kadang ada perubahan di tiap wilayah, karena memang perubahan mungkin memang masing-masing dangyang minta adaannya beda ya. Tapi bukan berarti bahwa beliau itu membutuhkan itu ya. Dan beliau meminta itu juga kadang-kadang tidak, karena ini kan hanya seperti kalau misalkan Aryo datang ke rumahku gitu, paling tidak ya tak suguhin minum, dan paling tidak gitu kan. Atau kalau aku ke tempatnya Aryo ya paling tidak disuguhi pete gitu kan. Iya. Gitu. Atau minimal rumahnya wangi. Mungkin. Nah, Mbak. Tapi minumnya nggak mungkin satu tetes kan, Mas? Oh ya enggak. Minumnya ya satu botol. Petenya nggak diiris-iris jadi kecil banget kan? Enggak. Nah, satu porsi, Mbak. Kalau Aryo itu sampai ada freezer sendiri khusus pete, Mbak. Amazing. Jangan buka-bukaan, Mbak. Jangan buka-bukaan, Om. Juga pete Indonesia. Rahasia keluarga itu. Slide ke-66. Dalam sesaji untuk leluhur yang kakung biasanya disertai cerutu adipati yang
half corona. Half corona ya. Jadi bukan yang Ya. Panatella, bukan yang Kenner dan sebagainya gitu. Yang dia suka yang half corona. Moga-moga jelas maksudnya apa. Dan itu dari lama loh. Dan kalau ada leluhur itu selalu yang diminta seperti itu gitu loh. Half corona, bukan yang lain-lain gitu. Atau kalau ada yang maunya rokok klopet juga ada, tapi untuk leluhur yang biasa narendro itu biasanya yang diminta half corona. Oke, Mbak, lanjut. Slide ke-67, ada juga yang disertai dengan rokok klobot. Rokok yang dibungkus kulit jagung. Ada apa namanya, get-getnya 2 itu kan biasanya hijau warnanya, get-getnya, terus yang keluarkan yang ada apinya itu biasanya yang ujungnya gede kan, bukan yang di ujung lancipnya gitu. Tapi yang bisa mengeluarkan asap itu nanti yang yang 2 ujung yang lancip sama ujung yang ada apinya gitu. Tapi yang dinikmati ujung yang lancipnya atau Mbak. Semoga tambah bingung. Lanjut Mbak. Pasti bingung. Fix bingung banget. Slide ke-68, ada juga yang disertai dengan rokok kelembak atau rokok yang ada menyannya. Artinya yang bisa mengeluarkan bau ya. Yang mengeluarkan bau seperti itu, karena memang kita kan disuruh mengerti bahwa hati-hati dengan bau seperti itu nantinya kalau jangkauannya sudah tumapak gitu. Oke, lanjut Mbak. Mungkin nggak layak diceritakan yang bagian itu. Padahal aku tunggu loh Mas. Jangkanya tumapak dan udah. Oke, udah. Oke. Slide ke-69. Kucingku. Slide ke-69, dan rokok biasanya yang dinikmati oleh perokok adalah asapnya. Ya, bukan apinya ya. Kecuali kalau lagi pamer kekuatan yang hebat, itu yang dimakan apinya, bukan asapnya. Oke, lanjut Pak. Slide ke-70, dan semua jenis rokok maupun cerutu pasti abunya akan diletakkan di asbak. Ini adalah sindiran telak bahwa akan ada abu dan api yang menyala dan padam dalam kurungan. Wow. Anggap aja cocokologi lagi ya. Jadi jangan dianggap serius. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-71. Dan pastinya akan ada abu yang dibuang keluar asbak. Ini pertanda bahwa akan ada abu dan tegesan yang keluar kurungan. Jadi ada yang kelempar keluar pasti nantinya. Jadi entah itu disengaja atau tidak sengaja gitu kan. Tapi ya harusnya disengaja lah. Kalau ada asbak di situ lemparnya begitu sudah sengaja gitu. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-72. Dalam sesaji leluhur biasanya disertai korek api atau korek jas. Karena leluhur akan tidak berkenan kalau menggunakan korek gas. Karena ngerti. Sebenarnya kan masalahnya tuh karena tahu bahwa akan ada negara yang menggunakan gas untuk senjata atau Mbak. Jadi jangan begitulah, kalau bisa itu jangan menggunakan itu supaya nantinya nggak kaget gitu kan. Ayo Pak. Ya, ini pasti bingung Mas orang-orang. Karena dari pentol geser ke rokok, geser ke korek api. Tapi ada pentolnya juga toh yang penting. Iya. Itu temennya muncul tuh Mbak. Nah itu. Itu enggak. Itu hit. No. Slide ke-73. Ketidakmauan leluhur menggunakan korek gas itu karena ada pertanda atau kode yang ada di korek api yang diminta leluhur. Jadi beliau akan menolak datang turun dari kayangan jika tidak disertai dengan korek api. Itu versi kita ya. Versi halu kita gitu. Karena leluhur juga sudah mengatakan berkali-kali, ojo gumantung itu gitu kan. Yang penting itu kan. Jadi versi kita gitu. Ya, semoga tambah bingung. Lanjut, Mbak. Slide ke-74. Karena korek api itu yang pertama terbakar pasti pada bagian pentolnya dulu. Ya cukup aneh kalau yang terbakar bukan pentolnya dulu gitu. Kalau dijelas-jelasin gitu, masa yang kayunya sih.
ya pasti pentolnya atau Mbak. Bukan kalau ini loh, bukan kalau ada api terus dibakar ya memang bisa dari mana aja, tapi kalau di dress gitu pasti kan yang ada pentolnya gituin. Lanjut, Pak. Pentol lagi guys. Silakan dinotis guys. Slide ke-75. Pentol korek api terbuat dari bahan yang sangat mudah terbakar akibat gesekan dengan benda yang kasar. Ya, akibat gesekan benda yang kasar ya, dan itu namanya pentol. Dan di wilayah kita ini yang disebut pentol itu, yang disebut pentolan itu pasti yang sesuatu yang di atas toh, bukan yang di bawah gitu. Makanya kan kalau naruh korek api kan sebaiknya pentolnya itu di atas bukan di bawah gitu kan. Coba aja kalau udah di-dress dibalik gini tanganmu kena Mbak. Dress yang diginiin gitu kan. Slide ke-76. Dan setelah terbakar, maka akan merembet perlahan ke bagian kayunya. Dan terkadang kayunya ada bagian yang aman dari api. Nah, bagian bawahnya bisa nggak kena, tapi bisa kena juga. Kalau yang bakar pintar kan begitu diginiin, terus setelah itu yang sebelah sini mati dipegang sebelah sini, terus ini ke sana gitu kan. Tapi juga bisa gini terus giniin. Gitu. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-77. Sindiran dari leluhur ini sudah sangat jelas bahwa akan ada banyak pentolan yang selama ini ada di dalam wadahnya yang akan terbakar satu persatu. Terbakarnya saat akan digunakan untuk menimbulkan api. Dia minta supaya api ditimbulkan, tapi kemudian dia sendiri yang kebakar gitu kan. Yang dibakar pentolnya loh. Gitu. Tapi anggap aja ini versi halu kita gitu. Jadi mungkin aja dikatakan cocokologi itu lebih tepat. Lanjut, Mbak. Slide ke-78, kondisi terbakarnya juga tidak sama. Ada yang terbakar banyak sampai ke kayunya, ada yang terbakar pentolnya saja. Dan ada yang terbakar meski di tempat yang berdekatan dengan dan ada yang tidak terbakar meski di tempat yang berdekatan dengan pentol yang terbakar. Itu namanya mujur-mujuran gitu kan, keberuntungan gitu. Jadi ada yang bisa utuh, ada yang enggak. Jadi kan kita lihat pada saat ganti zaman itu kan nanti bagaimana ya, apakah semua pentolan itu masih ada atau ada yang tersisa seperti itu gitu kan. Ya Pak. Slide ke-79. Bentuk api yang dikeluarkan juga agak berbeda. Meskipun cenderung sama, tapi pada dasarnya membuat menjadi lebih panas. Ya, dikatakan ada yang ngomong warnanya hijau, kayak biru, kayak kuning, kayak orange, atau merah gitu. Tapi semua itu benar emang ada warna itu semua gitu. Tapi paling tidak ini kalau misalkan dibakarnya bareng pun kebakarnya nggak sama gitu. Pasti bisa beda-beda tiap korek api walaupun dijeresnya bareng. Gitu Mbak. Lanjut Mbak. Slide ke-80. Semua kondisi ini akan membuat sang ratu nahkoda menjadi bingung. Karena perang dengan kondisi yang tidak seimbang. Seolah-olah terlihat seimbang, tapi cenderung tidak menang. Tapi merasa menang mungkin ya. Tapi kalau dilihat benar-benar ya mungkin enggak. Karena kalau menang harusnya untuk menguasai timurnya aja itu harusnya nggak nyampe 3 bulan ya. Harusnya tuh berapa minggu juga pasti sudah selesai gitu. Tapi kalau tidak bisa menang dalam waktu sekian minggu ya itu berarti sebenarnya tidak menang. Cuma diberitakan menang ya iya. Karena takut diketahui kalah kan. Lanjut Pak. Slide ke-81. Sehingga situasi ini akan membuat sang ratu nahkoda menjadi buta. Tidak bisa lagi mendengar dan melihat semua hal baik karena sudah terlanjur malu. Ya, gelap mata ya kalau orang kita yang ngomong ya, menjadi gelap mata. Tapi memang orang matanya kan ada gelapnya ya. Karena ada bagian-bagian gelapnya itu kan ada kan, nggak putih semua. Kalau orangnya terang mata bingung kali ya Mbak ya. Oke lanjut Mbak. Iya Mas. Tambah bingung.
Slide ke-82, semua pandangan dan pertimbangan sang Ratu Nahkoda ketutupan oleh sifatnya sendiri, sehingga dunianya menjadi lebih gelap. Salah perhitungan, dia lupa bahwa tugasnya itu harusnya Hamemayu Hayuning Bawono gitu loh. Dan atau mungkin dia salah definisi tentang Hamemayu Hayuning Bawono, sehingga semua yang dipikirkan serba gelap. Kalau serba gelap itu artinya ya sudah harus menggunakan senjata pamungkas. Tapi coba nanti gimana gitu. Apakah tetap akan menang atau malah kalah, malah justru kalah menggunakan itu gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide ke-83, karena sang Ratu Nahkoda takut kehilangan lagi beberapa bintang yang selama ini dia percaya dan menjaganya. Harapannya menang, harapannya. Terus menggunakan senjata pamungkas. Tapi dia lupa ada peradaban yang selama ini tidak bisa dia lihat, yang juga akan ikut campur mengatasi itu gitu kan. Memang peradaban tadi juga akan membiarkan dulu untuk supaya supaya nanti nyapu Soekerto itu 1 kali 1 gitu kan. Tapi kan dalam jangkane yang kita kan ada pernyataan wong londo kari sadodo kan. Gitu ya. Jadi bukan orang mana kali sadodo enggak loh. Ngomongnya itu wong londo kari sadodo gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-84, maka sang Ratu Nahkoda akan mulai menggunakan wahana yang hanya untuk menjaga keselamatannya saja dan tidak peduli lagi kepada semua rakyatnya akan apa yang dia perbuat nantinya. Kalau memang benar-benar tanggung jawab, itu seharusnya nggak kabur gitu aja ya. Kan benar-benar berani, itu harusnya ke lapangan, bukan malah kabur gitu kan. Itu loh ya. Lanjut, Mbak. Bukan malah kabur ya guys. Oke, slide ke-85. Bahkan sebelum menggunakan wahana yang bisa membuatnya terhindar berhari-hari dari semua yang dia perbuat, sang Ratu Nahkoda juga mencoba dengan segala cara agar bisa merebut hak milik orang lain dengan cara yang tidak sopan dan sangat merusak. Ya itu mungkin coba nanti dilihat ya di Jangkani Selebaran Rojo Kuning, itu kan begitu ceritanya. Lanjut, Mbak. Slide ke-86, tapi tanpa disadari bahwa yang dia persiapkan nantinya justru bisa berbalik menghabisi dirinya sendiri. Karena ada peradaban lebih besar yang tidak bisa dia lihat sampai dengan hari ini, dan itu dia menganggap itu tidak ada. Dan bagi peradaban yang itu, bagi Atlantis, senjatanya dia itu tidak ada apa-apanya gitu kan. Makanya kan juga ada pernyataan besok rikolo tebu wulung giniring Raden Putra, yaitu jemput Baline Nusantara, malah begitu kan. Iya, Mbak. Slide ke-87. Meskipun di dekatnya ada banyak yang melindunginya, tapi sebenarnya sangat diragukan kesetiaannya untuk melindungi sang Ratu Nahkoda. Anehnya tuh merasa berani tapi butuh perlindungan, itu aja sih yang bingung sampai dengan hari ini. Ayo, Mbak. Slide ke-88. Semuanya akan berujung frustasi dan akhirnya bingung. Maka dalam situasi seperti itu, dia tidak akan percaya kepada siapapun. Sang Ratu Nahkoda akan bertindak atas dasar pemikirannya sendiri dan mengabaikan semua nasihat dari para bintangnya. Makanya akan ada jangkane Ratu Nahkoda miwiti gempur tanpa bahan gitu kan. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-89. Maka sang Ratu Nahkoda sangat pasti akan menggunakan wahana yang dianggap aman untuk mempersiapkan pelebaran perang agar tidak hanya di dalam kurungan saja. Di sini dinyatakan dianggap aman oleh dia ya. Tapi bagi Atlantis itu dalam jangkauan gitu ya. Lanjut, Mbak. Slide ke-90, merasa aman dari jangkauan senjata dan dari jangkauan jamur dipa karena bisa terbang cukup tinggi. Tapi belum tentu bisa lepas dari Jolo Sutronya Aryo ya. Iya, Mbak. Siapa? Enggak. Slide
ke-91, tapi ada yang di luar dugaan dan perhitungannya, karena Atlantis akan menargetkannya pada saat terbang. Itu terjadi saat sang Ratu Nakoda telah membuat rusaknya Arcapada. Ya paling tidak latihannya itu Mbak bisa lihat tiap jam 4 pagi kan. Iya, Mas. Latihan simulasi yang mereka lakukan. Gitu. Ya, kadang-kadang zigzag gitu ya. Ya, lanjut Mbak. Slide ke-92. Karena Atlantis sangat dekat dengan para Sanghyang, maka Atlantis tidak akan menembak wahana yang dinaiki sang Ratu Nakoda, tapi hanya akan membuat perhitungan waktu dan memasukkannya ke dalam aturan waktu yang berbeda dan ditempatkan di tempat yang tidak dikenal, di mana di sana tidak ada tempat mendarat. Beberapa latihannya itu misalkan kayak ini ya, mereka sudah mencoba dengan hal-hal yang sederhana seperti ada bis harusnya lewat jalan biasa tiba-tiba di tengah hutan gitu kan. Ya. Ada daerah tempat pendakian yang katanya itu kalau mendaki menuju ke sana ternyata ke gunung yang lain gitu. Sudah mereka latihan yang dipersiapkan Atlantis sudah cukup lama loh, sehingga kalau hanya untuk memindahkan satu buah wahana seperti itu sangat mudah. Lanjut, Mbak. Slide ke-93. Jadi, pesawat tersebut akan dikemayan, lalu diletakkan di tempat yang beda aturan waktunya dan beda lokasinya. Dan di sana hanya ada tempat menyala seolah hasil perbuatannya. Jadi pada saat dia memulai suatu hal yang dia pikir dia pasti menang, nanti tidak ada tempat mendarat untuk dia, gitu kan tujuannya sebenarnya. Lanjut, Mbak. Slide ke-94. Sehingga sang Ratu Nakoda hanya melihat api di mana-mana, sehingga takut mendarat. Takut mendarat, tapi nggak mungkin terbang terus. Jadi bingung tuh kalau sudah seperti itu. Lanjut, Mbak. Slide ke-95, padahal jika mau mendarat juga tidak akan ada yang melarang, karena di dunia itu hanya ada mereka yang ada di dalam pesawat tersebut. Ada 2 pesawat kayaknya nantinya, Mbak. Tapi mungkin beda di kejauhan yang beda, di tempat yang berbeda gitu loh. Itu yang di tempat apa namanya pamannya siapa itu yang menguasai banyak bintang itu yang apa istrinya dilambangkan bawa api itu amazing. Tidak tahu. Yang satunya kan ya karena ya sebenarnya kelihatan tapi nggak perlu dijelaskan detail deh karena biar cepat selesai gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-96. Yang membuat gelisah sang Ratu Nakoda adalah bahan bakar yang kian menipis dan tidak ada tempat untuk mendarat. Bahan bakar ya, karena dia kan bakar ya, ini bahan bakarnya habis ya, jadi biar dia merasakan akibat dari itu kan. Yang jelas nanti nggak akan ada yang nemuin itu pada saat sudah terjadinya itu semua, dipikir dia aman tapi dia nggak tahu akan kemana. Dia ngomong mungkin sekarang masalahnya tuh antara dia dan anak buahnya tuh prediksi waktunya sama enggak gitu. Seperti waktu dia nyerang kan dia katanya akan menguasai antara 7 sampai 10 hari gitu kan. Nah, sekarang dia memperhitungkan jamur tipe akan keluar dan kemudian nanti prediksi dia mungkin anggap aja 1 bulan gitu. Tapi 1 bulannya dia itu kan beda dengan 1 bulannya kita kan, Mbak, dan beda dengan 1 bulan terbangnya pesawatnya dia gitu loh. Jadi dia mungkin kalkulasinya bedanya di situ ya. Dipikir sama dia bahan bakarnya itu cukup untuk 1 bulan, tapi 1 bulannya dia itu beda, itu tidak cukup akhirnya gitu loh. Iya, Pak. Kayaknya dia perlu belajar di menyanmatik, Mas. Menyanmatika. Menyanmatik. Itu area bakarnya kalau itu, Mbak. Loh kok aku? Haskell itu. Ngelempar-lempar aja nih. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-97. Padahal di tempat itu tidak ada tempat pengisian bahan bakar sama sekali. Tinggal nasi uduk. Itu
itu ada di pom bensin mana gitu lah. Aku lupa ada tulisan kayak gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-98, sementara itu, rombongan pesawat yang bertugas melindungi beserta pesawat pengisi bahan bakar juga bingung karena pesawat yang dikawalnya hilang mendadak. Mereka nggak ngerti loh akan adanya Aji Kemayan itu nggak ngerti ya. Terus kemudian adanya si Sepiangin itu mereka juga nggak tahu. Jadi mereka tuh nggak akan tahu kalau misalkan nanti ada yang nangkep terus mindahkan kemana gitu. Itu bahasa haluku gitu loh. Lanjut, Mbak. Bahasa halu kita itu. Slide ke-99, di belahan lain, sang Ratu Nahkoda Kulon juga kabur meninggalkan rakyatnya dan beranggapan akan aman. Kan beranggapan ya, Mbak ya. Boleh Ya. dong beranggapan. Tapi kalau tidak sesuai anggapan ya itu urusannya dia. Lanjut, Mbak. Itu tidak sesuai realita ya, Mas. Ya. Slide 100, tanpa disadarinya juga sudah diikuti dan akan diteleportasi ke tempat yang tidak diduga-duga. Itu tugasnya Aryo itu nanti. Lanjut, Mbak. Slide ke-101, hal itu juga membuat bingung pesawat yang mengawal dan pesawat yang membawa tambahan bahan bakar untuknya. Ya, karena dia kan sudah membakar apapun yang ada di bawah, jadi harusnya ya dia konsisten dengan itu toh harusnya. Jadi perhitungan waktunya pasti tidak akan sesuai dengan kemampuan pesawatnya terbang gitu. Lanjut, Mbak. Slide 102, bahkan semua pesawat yang mempunyai radar sangat peka juga tidak bisa menemukannya. Makanya kan ada cerita bahwa bakal ono ratu sirno ilang kalingan cecendis itu kan ada tuh itu dalam jangkaning tanah Jawa itu ada pernyataan begitu kan, tapi orang mungkin berpikir bahwa ratunya itu di sini, padahal ratunya di sana gitu. Bakal ono ratu Nakodo kang musno ilang kalingan cecendis gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-103, semua pencarian akan berujung sia-sia karena mereka berdua memang sudah tidak ada di Arcapada. Ya, leluhur kita tuh dan orang-orang di Atlantis itu sangat bijaksana. Jadi dia cocok nggak sih tinggal di Arcapada? Kalau nggak cocok ya mungkin ditempatkan di tempat yang sesuai untuk yang dia mau gitu. Kalau dia sukanya di tempat yang terbakar, oke, mungkin matahari cukup pas untuk dia atau mungkin di bintang Sirius sana gitu kan, atau yang gimana nggak tahu deh. Tapi itu yang punya tugas mereka, bukan saya gitu. Dan apa disclaimer-nya, Aryo? Oh, nggak ada Kalau mau, kalau mau, bentar, loading, ada delay. Kalau mau nggak percaya monggo. Kalau mau percaya jangan. Ya, sip. Ya, Lanjut, sip. Itu mendukung komentar ambiar ora mudeng ya, ada yang gitu. Itu mendukung. Oke, kita lanjut. Slide 104. Bahkan semua satelit digunakan untuk melacak, tapi tetap tidak akan ketemu. Ya, sekarang mereka tuh melihat Atlantis saja nggak bisa loh pakai satelit, apalagi di tempat yang lebih jauh lagi gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide ke-105, itu semua sudah dipersiapkan oleh Atlantis. Jika kedua Ratu Nahkoda setelah memulai adu jamur dipa, kemudian kabur. Ya kan sebenarnya hanya membantu ya. Mereka kan takut efek dari jamur dipa yang mereka bikin sendiri. Ya dibantu kabur. Tapi sejauh-jauhnya sekalian gitu kan. Jadi, berarti pengen tinggal ke Arcopodo. Kalau pesawatnya seperti itu mungkin kurang jauh. Maka dibantu menjauhkan lebih jauh lagi gitu. Didukung gitu. Didukung. Di Baik ya Om ya. Di poster. Yuk, kurang jauh yuk, ayo gitu. Slide 106, dan mereka berdua hanya bisa selamat jika mereka menghentikan perang yang ada. Tapi karena namanya serakah, maka mereka justru akan saling memangsa. Ya, menghentikan perang yang ada itu nggak mungkin banget, Mbak. Yang ada malah bagaimana supaya mereka bisa menang kan.
Tapi mereka sendiri takut dengan efeknya lah, ya itu dibantu kan. Kalau takut dengan efeknya, pengen pergi kemana, tempat yang aman. Tempat yang aman harus jauh dari posisi jamur tiwonya kan. Nah, yang jauh ya sejauh-jauhnya. Dan Atlantis punya koordinat yang tepat untuk itu gitu loh. Lanjut, Mbak. Slide terakhir 107. Jumeduling sang jamur dipo arso mertandani wolak-wali ing jaman. Kala suba kang anyaketi kamulyaning Tribhuwana kang dipun asta atisipun samirana tumuju mring kertaning bumi. Jadi bukan sirna ilang kertaning bumi ya, tapi ora sirna lho. Kertaning bumi ora ilang gitu. Itu harusnya gitu ya. Gitu. Oke, Aryo. Yang itu tadi kan ada beberapa, mungkin itu udah nggak perlu. Oke. Yang jelas kan ada tiba-tiba ada star kunir diikutin gitu loh. Diikutin dan dipakai. Ini ada gambarnya. Salah satu. Oh gitu ya. Ya. Oh. Mungkin nggak kelihatan gambarnya di sini. Warnanya nggak jelas sih kalau di ini. Ya. Zoom aja. Tapi kunirnya kan kelihatan tuh kunirnya. Tiba-tiba dimunculin gitu loh. Jadi tadinya kan nggak ada warna kunir itu. Artinya warna merah kan tadinya. Mereka pakai warna merah. Biasanya mereka warna merah, Om. Berharap bahwa star kunir akan bantu. Tapi kan pasukan star kunir tuh ngerti bener koordinatnya siapa saja gitu kan. Jadi ini juga ada nih. Akan salah. Oke, cukup Aryo. Yang jelas banyak kok, sudah mulai kelihatan banyak banget. Gitu. Jadi ini sudah masuk ke tahapan yang ini ya, mendekati Winisudonya sang apa itu namanya? Kartosuro. Sang itu. Kartosuro. Jadi KS. semoga segera selesai dan kemudian beliau segera bisa mengatasi ini semua gitu. Itu ya. Semangat. Saya kira cukup dulu malam ini. Terus disclaimer-nya apa, Aryo? Oh iya, disclaimer yang bener dulu, Om. Disclaimer yang bener dulu. Oh, iya. Enggak, sebenarnya dua bener sebenarnya. Jadi ini yang agak serius. Tim ARC itu tidak pernah menjual jasa untuk bertemu dengan leluhur. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan kami, tim ARC, ataupun Om Agung, atau Mbak Vicky, Haskell, dan kawan-kawannya, dan semuanya. Jadi kalau misalnya untuk informasi resmi, silakan hubungi @Vicky_Ananda di sini ya. Bisa dicari di sini nih. Kalau nggak salah tuh ada. Bisa diklik. Oke, ini orangnya ini. Oke. Oke. Sama Berarti, ini Aryo, kita iya? mungkin juga harus tegaskan tidak menggunakan akun yang dua yang dulu, siapa tuh namanya? Pakai akun siapa dulu? Itu tidak ya, karena kita admin yang lama. Jalur. Admin yang lama, malah pakai Arto Sentono atau siapa itu? Pokoknya bukan itu ya. Jadi sekarang admin kita cuma satu. Iya. Karena sudah berbeda haluan, jadi cuma ini. Iya. Jadi hanya pokoknya ini. Sudah kalau ini. Kalau menghubungi selain yang ini gitu. Di luar tanggung jawab. Kita tidak bertanggung jawab gitu ya. Yang paling cantik malam ini, karena mau cewek sendiri, Mbak. Mohon maaf. Iya, benar. Jangan menfitnah Aryo. Oh iya. Maaf, Mbak. Maaf loh, Mbak. Difitnah Aryo. Oke. Nih kayaknya banyak ini, Om. Jadi ternyata nih hari ini banyak yang nonton, Om, dari kampusku, karena kan aku mau lulus. Jadi banyak penerusnya nih ternyata yang mau bisa nerusin di Prasetya Mulia nih, Om. Banyak yang nonton hari ini. Sebut merek gitu ya. Oh iya, maaf. Dari ini kuliah di Berantasana Dikit gitu. PSD, Berantasana Dikit. Iya, Berantasana Dikit. Pokoknya ada kampus zona biru. Itu di sana. Oke, kita parade terima kasih. Om, Om, ada yang mau disampaikan dulu? Ada lagi? Itu saja. Cukup, paling ya? penting itu tadi ya, bahwa admin kita tinggal satu, karena yang lain sudah tidak sesuai dengan kita gitu. Jadi kalau menghubungi yang admin yang dulu bukan tanggung jawab kita gitu. Terus kanan dan kiri gitu ya, Mas? Nggak bisa di tengah-tengah kan? Nggak bisa di tengah-tengah karena kalau di tengah di jalan, itu berarti bukan kita. Kan di jalan kita jalan di tengah ya tetap diserempet lah. Iya, kita kalau jalan sekalian, trotoar sekalian ya, Om.
Nah, kalau pengen ditabrak di tengah sekalian gitu. Jadi tidak boleh di antara ya, berarti harus sharing. Oke. Oke, Gitu tuh. berarti kita parade terima kasih. Terima kasih Bapak Agung. Jadi narasumber malam hari ini dan juga sudah membuatkan slide. Gambarnya lucu-lucu Om. Terus kemudian juga Mbak Vicky, terima kasih sudah menyumbangkan suaranya. Terima kasih Mbak. Mas Togo sudah Iya, terima kasih Mas Togo juga sudah merapikan slide. Kemudian Bang John, gambarnya seperti biasa. Lucu sekali. Gemes gitu loh. Terus juga Haskell, Om Iwan, dan segelintir tim ARC lainnya. Terus kemudian terakhir, yang pasti tidak pernah dilupakan, Chief Eksekutif ARC, Bos Besar Bapak Marius. Terima kasih Pak, sudah. Kalau nggak ada Pak Marius, kita hari ini kayaknya nggak ada ya Om ya. Kayaknya kan yang mulai itu dulu Pak Marius. Iya. Ya, terima keren. kasih juga sama Ariel jadi host. Oh ya, terima kasih kepada saya. Terima kasih Aryo. Orangnya emang harga diri tinggi Om. Benar-benar. Gitu. Oke, jadi sekian malam hari ini kayaknya, dan sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Di 105 masih Sang Puspot aja berarti ya Om ya? Puspot aja sampai 107 nanti terakhir. Oke, Sang Puspot aja masih 107, udah dikonfirmasi. Jadi tonton terus dan sampai jumpa di Rabu berikutnya. Sampai jumpa, salam menyan. Salam menyan semuanya.